siswa SMP kelas 7 yang sudah bergabung, yang dulunya kalian adalah berada di sekolah dasar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang budidaya tanaman sayuran. Sebelumnya, prakarya itu terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama adalah kerajinan. Di dalam kerajinan, kalian bisa belajar tentang membuat barang-barang kerajinan, baik itu kerajinan serat maupun kerajinan tekstil. Aspek yang kedua adalah rekayasa. Pada aspek ini, kalian bisa membuat miniatur atau barang-barang tiruan. Aspek yang ketiga adalah budidaya. Dalam budidaya ini, kalian bisa belajar tentang cara menanam, membudidayakan, dan melestarikan berbagai macam tanaman maupun hewan. Yang keempat adalah aspek pengolahan. Nah, di sini kalian bisa melihat berbagai macam tanaman sayuran. Nah, di sana ada terong, ada kembang kol, ada kacang, kemudian di sana ada sawi, ada brokoli, dan menarik bukan? Nah, pada pembelajaran budidaya kali ini, kalian akan sangat senang untuk belajar budidaya. Pada materi budidaya tanaman sayuran, kalian akan belajar tentang bagaimana cara menanam, bagaimana cara membudidayakan, dan bagaimana cara melestarikan tanaman sayuran. Nah, sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran hari ini atau tentang budidaya tanaman sayuran, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Budidaya tanaman sayuran. Tujuan pembelajaran yang pertama, memiliki sikap religius, rajin, dan bertanggung jawab terhadap tugas dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan jenis-jenis tanam sayuran. Yang ketiga, menjelaskan sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Yang keempat adalah menjelaskan tahapan budidaya tanaman sayuran. Indonesia sebagai daerah tropis dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran. Manusia mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran. Sayuran merupakan tanaman hortikultura yang dibudidayakan secara intensif. Budidaya adalah merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk hidup agar lebih besar atau tumbuh dan berkembang biak atau bertambah banyak. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar atau konsumen yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Setiap daerah itu mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena kondisi alam tiap daerah yang beragam atau berbeda pula. Yang dimaksud dengan sayuran adalah merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat tinggi. Sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang dimaksud dengan budidaya adalah upaya untuk memelihara dan mengembangbiakkan tanaman atau hewan agar tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat dan berguna dalam pemenuhan kehidupan manusia. Contoh tanaman sayuran yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah daunnya, contohnya pakcoy. Kemudian umbinya, contohnya wortel. Tangkai daunnya, contohnya seledri. Bunganya, contohnya kembang kol. Contoh tanaman sayuran selain yang lainnya adalah umbi lapisnya, yaitu bawang merah. Buahnya, contohnya tomat. Bijinya, contohnya kacang merah. Bagian batangnya, contohnya asparagus. Berbagai macam jenis tanaman sayuran, karakteristiknya salah satunya adalah tomat.
tomat adalah tanaman perdu semusim, berbatang lemah dan basah. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasanya dibudidayakan pada lahan kering. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55 sampai 61 hari setelah tanam atau HST. Yang kedua, bawang merah. Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan. Panen bawang merah dilakukan pada udara cerah dengan umur tanaman 65 sampai 90 HST atau hari setelah tanam. Yang ketiga adalah kangkung. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenan dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku dan batang. Setelah dipotong, kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali. Yang keempat adalah bayam, termasuk sayuran dataran tinggi, tetapi dapat hidup di daerah rendah. Di Indonesia, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun dan ditemukan pada ketinggian 5 sampai 2000 mdpl atau 5 sampai 2000 meter dari permukaan laut. Bayam cabut itu biasanya dipanen pada hari ke-25 dan 30 dan seterusnya hingga sebuah panen selesai. Yang kelima adalah sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan sayuran, baik segar maupun diolah. Sawi dapat dipanen pada umur 40 sampai 50 hari, mulai dilakukan pada minggu ke-7 setelah tanam. Nah, sarana budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah bahan, yaitu benih dan bibit. Benih dan bibit itu berbeda. Benih itu berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil yang memiliki daun sekitar 3 sampai 4 lembar. Kemudian ada pupuk anorganik. Pupuk anorganik contohnya ada yang berbentuk padat dan ada yang berbentuk cair. Yang berikutnya adalah pupuk organik. Pupuk organik contohnya adalah pupuk kandang dan kompos. Nah, yang berikutnya bahannya adalah pestisida. Pestisida dapat berupa pestisida alam, ada juga yang pestisida buatan. Kemudian media tanam. Itu adalah tempat tumbuhnya tanaman. Media tanaman umumnya berupa tanah. Itu sebagian besar medianya untuk tanaman itu adalah tanah. Alat yang digunakan untuk budidaya. Yang pertama adalah alat pengolahan tanah. Nah, alat pengolahan tanah ini ada garpu. Garpu untuk membongkar tanah agar tanah lebih subur. Kemudian yang kedua sekop. Nah, sekop itu untuk mencacah atau menggali tanah untuk membuat lubang pada media tanam. Yang berikutnya adalah cangkul. Itu fungsinya untuk membelah, membalik, memecah, dan juga untuk menggemburkan tanah. Alat yang digunakan berikutnya adalah alat pemeliharaan. Alat pemeliharaan di sini yang pertama adalah gembor. Gembor atau penyiraman tanaman adalah wadah berbentuk cerek besar yang biasanya memiliki pegangan dan corong dan digunakan untuk menyiram tanaman. Yang kedua adalah kuret. Kuret juga sebagai alat penyiram tanaman agar tanaman tumbuh dengan subur dan baik. Yang berikutnya adalah sprayer. Nah, sprayer merupakan alat atau mesin untuk memecah suatu cairan atau larutan suspensi menjadi tetesan. Nah, media tanam itu ada media tanam bahan anorganik. Yang pertama adalah sekam. Arang sekam. Arang sekam adalah hasil pembakaran tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Yang kedua adalah kompos. Kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah
atau serasah tanaman. Nah, keuntungan menggunakan kompos itu dapat mengembalikan kesuburan tanah. Yang berikutnya adalah sabut kelapa. Sabut kelapa yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Kemudian media tanam bahan anorganik. Yang pertama adalah gel. Gel atau hidrogel adalah kristal polimer yang biasanya digunakan pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai media tanam indoor karena warnanya beragam dan dapat memperindah ruangan. Yang kedua, pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembaban sangat rendah dan kandungan hara rendah. Namun pasir itu dapat menciptakan kondisi atau aerasi yang baik, ya, menciptakan kondisi aerasi yang baik. Itu pasir. Yang ketiga adalah pecahan batu bata. Batu bata yang digunakan itu sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Yang keempat adalah spon. Spon itu atau disebut dengan polar pop itu banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Biasanya spon digunakan sebagai media bunga potong. Yang kelima adalah permikulit dan perlit. Nah, permikulit itu adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan mika. Sedangkan permikulit itu adalah batuan yang berasal dari gunung berapi yang dianggap sebagai mineral yang sangat berguna. Tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah pembibitan, yang kedua pengolahan tanah atau persiapan media tanam, yang ketiga adalah penanaman, yang keempat pemeliharaan, yang kelima pemanenan, yang keenam adalah pasca panen. Nah, dalam pembibitan itu syarat benih yang baik, itu benih harus bersih dari benda-benda asing, memiliki daya kecambah mineral 80%. Sebelum disemai, benih diberikan perlakuan agar pertumbuhan bibit lebih baik. Kemudian pengairan yang cukup. Pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Nah, tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah itu dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk. Kamu perlu mengenal jenis tanah yang akan digunakan untuk budidaya. Kemudian yang ketiga, penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang beragam dan mudah disemai. Nah, jadi perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau dalam bedengan. Yang keempat adalah pemeliharaan. Dalam pemeliharaan itu yang pertama ada penyiraman dilakukan agar tanah tetap lembab. Yang kedua penyulaman itu dilakukan bila ada benih yang mati atau tidak normal. Yang ketiga penyiangan dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman serta gulma. Yang keempat pembubunan itu dilakukan dengan cara mengumpulkan tanah di daerah barisan sehingga membentuk gundukan. Hal ini dilakukan untuk tanaman yang ditanam di bedengan. Yang kelima itu pemupukan. Harus dilakukan dengan tepat cara, jenis, dosis, dan waktu. Yang keenam adalah pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Harus dilakukan sesuai dengan jenis serangan dan dosis yang digunakan harus tepat. Penggunaan pestisida itu dengan bijak harus diperhatikan agar tidak merusak lingkungan. Yang ketujuh, pemasangan ajir
atau turus untuk tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Nah, yang kelima adalah pemanenan. Tahap pemanenan dilakukan pada waktu yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Perhatikan ciri dan umur panen. Pemanenan biasanya dilakukan secara manual. Perlu kehati-hatian saat melakukan pemanenan sehingga kualitas hasil panen tetap terjaga. Nah, yang berikutnya, yang keenam adalah pasca panen. Pengumpulan, penyortiran. Nah, ini ada terlihat hasil sortiran. Biasanya dipisahkan untuk hasil panen yang berukuran besar dan kecil itu dipisahkan. Nah, ini contoh adalah pasca panen daun bawang dan cabai. Nah, refleksi yang pertama, carilah jenis 5 tanaman sayuran di sekitar rumah, foto, dan jelaskan karakteristik dengan cara browsing informasi dan internet. Yang kedua, sebutkan 2 jenis tanaman sayuran yang digunakan bagian dari tanaman tersebut, yaitu bagian bunga, bagian daun, bagian batang, dan bagian akar. Demikianlah video pembelajaran budidaya tanaman sayuran. Semoga kalian bisa memahami dan mempelajarinya. Selamat datang pada pembelajaran berikutnya tentang alternatif budidaya tanaman sayuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya.